Al-Haytami ya yang Ibnu Nasrani, Ustadz Ibnu Nasrani sampaikan di akhir-akhir diskusi kita, plus mengenai kias, nanti kita bahas lain waktu. Sekarang ini kan tadi lagi bicara mengenai akidah, ya. Yang saya tahu, yang saya dapat nih dari ustadz-ustadz ulama-ulama itu mengatakan kalau akidahnya Asy'ariyah itu lebih mengedepankan dalil akli dibanding dalil nakli. Jadi kalau ada dalil nakli itu tidak sesuai dengan akalnya, maka dalil itu ditolak. Dia akan takwil itu ayat atau hadis segala macam. Nah, dalam hal ini ya, ulama-ulama, sebagian besar ulama itu berpendapat dan meyakini, termasuk juga sahabat, bahwa Allah itu ada di atas. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik itu ada di atas kita. Apakah itu diterima oleh akidahnya Asy'ariyah? Kita diskusi, tapi diskusinya yang adil ya, bicaranya jangan panjang-panjang. Saya 2 menit. Emang Saya itu 2 menit. Ustadz Bison, kalau apa namanya Asy'ariyah itu kayak di kitab Ad-Dasuki emang kebanyakan dalil akli semua. Iya, tadi itu Ustadz Rakyat Pribumi, saya hanya mengutip perkataan ulama Ustadz yang mengatakan seperti itu, bahwa izin Ustaz. Ini saya ini bahasa dari pertama terlebih dahulu. Dengan memberikan sebuah statement bahwa Asy'ariyah itu mendahulukan aklun, tidak naklun. Seperti itu, tidak dengan naklun. Mengenai masalah jenengan, pernyataan jenengan mengatakan Asy'ariyah mendahulukan aklun, tidak naklun, lalu dicontohkan mengenai masalah takwil ataupun tafwid. Justru dalam Asy'ariyah di situ tafwid. Kalau tidak tafwid maka takwil. Nah, ini kan tidak nyambung dengan pernyataan jenengan Asy'ariyah mendahulukan akal daripada naklun. Ini kan tidak nyambung sih. Gimana maksudnya? Ini sambungan dulu. Pelan-pelan saya sampaikan, saya ulangin lagi ya. Saya tadi bilang seperti ini. Jadi ada ulama dan ustadz yang mengatakan bahwa akidahnya Asy'ariyah itu ciri-cirinya lebih mendahului dalil akli dibanding dalil nakli. Secara akalnya itu dia tidak menerima dalil nakli, maka dia akan tolak, dia akan takwil lah, segala macam. Jadi saya ulangin, ulama, ustadz mengatakan seperti itu. Terus sekarang saya sambung lagi, sebagian besar ulama mengatakan bahwa kita ini makhluk, Allah ini Khalik. Khalik itu berada di atas kita, di atas kita. Tolong digarisbawahi. Bagaimana pendapat akidah Asy'ariyah? Terus saya minta diskusinya yang adil. Kalau Ustadz bicara 2 menit, saya juga 2 menit. Jangan terlalu panjang-panjang, biar jadi ada kesempatan bicara. Oke, mantap. Jadi taslim nih, Allah ada di atas. Ustadz Surya, Ustadz Agus bukan Ustadz Agus. Ini saya kangen suaranya, ketawanya Ustadz Agus ini. Iya, ya udah, jenengan tadi langsung mengatakan taslim, belum dibahas langsung taslim. Iya, saya terkesima dengan Ustadz Surya. Terkesimanya salah terkesima. Jadi seperti ini, mengatakan Allah itu di atas dalam ulama salaf itu konteksnya itu adalah tafwid, Bapak. Tafwid di situ membiarkan lafalnya tanpa memberi makna. Dengan jenengan mengatakan di atas saja itu sudah bukan tafwid. Dengan memaknai ayat mutasyabihat. Nah, sebenarnya Ustadz, kata tafwid di situ adalah tidak memaknai atau tidak memberi makna dengan makna selain Arabiyah. Wa nusallimul ayat, yaitu membiarkan memasrahkan ayat itu terhadap Allah secara zahirnya. Itu tafwid. Ketika jenengan mengatakan berarti jelas ya, Allah itu di atas. Siapa yang mengatakan seperti ini? Ulama salaf tidak mengatakan seperti itu. Ulama salaf itu tauhid.
Ketika mengatakan jenengan tafwid, ya kan benar Allah itu fisama, iya fisama, tapi tidak dikatakan Allah itu di atas langit, tapi dibiarkan lafalnya, jangan diterjemahkan. Seperti itu. Ketika misalkan jenengan mengatakan bahwasanya Allah itu di langit dengan metode tafwid, berarti jenengan tidak paham tafwid. Apa itu tafwid? Jadi seperti itu. Ya, Monggo. oke, gini. Jadi statement saya, perbedaannya Asy'ariyah ini itu adalah dia menolak arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Ada di mana? Itu jadi bingung juga itu ya. Nah, statement saya, statement ulama-ulama salafi itu meyakini, mengimani firman Allah, sabda Nabi, bahwa Allah itu ada di atas, di arah atas kita, di atas kita, bukan di bawah kita, bukan di depan kita, tapi lebih di atas kita. Banyak juga di Al-Quran kok yang menyebutkan bahwa Allah di atas langit. Sampai Rasul pun juga menyebutkan, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Itu firman Allah. Kalau Rasul bilang, tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang ada di atas langit, di atas langit, di atas. Ya. Ya, jadi memang itu di atas. Sebagai zatnya itu memang Allah tuh di atas kita, apapun itu. Otak kita itu nggak mungkin memikirkan Allah tuh seperti apa, bagaimana, seperti apa, belum mampu gitu. Tapi Allah sudah mengatakan, firman Allah, sabda Nabi itu di atas. Jangan kita tolak. Kita harus akui firman ini itu, imani itu. Sudah ya. Ya, Setelah itu saya bertanya terhadap jenengan, Allah itu ada di atas langit, itu tafwid apa takwil? Ini dulu. Allah di atas langit itu firman Allah. Allah yang mengabarkan itu. Iya Ustadz, dalam ayat mutasyabihat itu kalau tidak tahu, ini kan cara memahami Al-Quran, Mbak. Jangan bukan memahami ini film, Mbak. Memahami Al-Quran kalau tidak takwil ya tafwid, kan cuma ada dua dalam ilmu Al-Quran. Nah, makanya saya tanyakan, yang mengatakan Allah di atas arsy, baik di situ ditinjau dari Al-Quran ataupun hadis, itu tafwid apa takwil? Cuma ada dua, Pak. Nggak ada dua, Ustadz. Ada juga beberapa tabiin, kita cukup mengimani tanpa kita bertanya lebih lanjut. Iya, itu tafwid, Pak. Iya, intinya bahwa Allah ada di atas. Itu poin yang saya ingin sampaikan. Diyakini atau tidak Allah ada di atas. Karena konsekuensinya kalau Asy'ariyah meyakini Allah di atas, maka itu akan buyar semua bahwa Allah tidak berarah. Saya ulang lagi ya. Di dalam memahami ayat mutasyabihat itu cuma ada dua, yaitu takwil dan juga tafwid. Kalau ulama salaf di situ terhadap tafwid, ulama mu'assirin di situ terhadap takwil. Kata jenengan di situ ada selain yang dua. Coba referensinya di mana? Nanti saya cari, sebentar saya cari. Monggo Pak Andi, Pak Ustadz Andi, monggo. Nanti saya bicara setelah Pak Ustadz Andi. Saya mau bertanya kepada Pak Wison, mohon penjelasannya akan apa itu takwil dan apa itu wid. Seperti itu, Ustaz. Oke. Terima kasih, mohon diperjelas. Iya. Kan komentari Ustadz Abu Salamah, Ustadz Rakyat Pribumi ya. Yang saya gimana? Yang saya referensi yang saya minta ada. Apa tuh? Oh iya, saya bacakan dulu, boleh. Saya bacakan dulu. Ini beberapa ini. Ada Sufyan ibnu Uyainah, ini tabi'in. Setiap apa yang Allah sifati dirinya dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah membacanya dan diam. Terus ada lagi Ibnu Syihab Az-Zuhri. Allah yang menerangkan, Rasul yang menyampaikan, dan atas kita untuk menerima. Terus ada lagi mengenai Wahab bin Munabih tabi'in. Dia ditanya sama tokoh sesat si Ja'ad bin Dirham. Si Wahab bin Munabih ini berkata, celaka engkau wahai Ja'ad, karena permasalahan ini sungguh aku menduga karena engkau akan binasa.
wahai Jad, kalau saja Allah tidak mengabarkan dalam kitabnya bahwa dia memiliki tangan, mata, atau wajah, tentu kami tidak akan mengatakannya. Ya, saya ulangin. Kalau saja Allah tidak mengabarkan dalam kitabnya bahwa Allah memiliki tangan, mata, atau wajah, tentu kami tidak akan mengatakannya. Bertakwalah engkau kepada Allah. Itu salah satunya. Itu saya menjawab Ustadz Ibnu Hasani. Sekarang saya lanjut ke Ustadz Abu Salama atau rakyat pribumi mengenai Allah menurunkan hewan ya. Ustadz, saya tadi sampaikan otak kita tuh terbatas. Kita kadang maka itu kan lebih mendahulukan akal dibanding nas. Otak kita tuh terbatas. Ketika Allah nuzul itu akidahnya Asy'ariyah itu menggambarkan dulu kalau Allah itu kayak seperti sosok manusia, bahwa manusia itu turun, ada pergerakan dari atas ke bawah, terus yang atasnya kosong gitu. Otak kita nggak sampai ke sana. Jadi jangan sampai kita menggambarkan kalau Allah nuzul itu Allah itu kayak sebesar manusia, Allah itu turun dari atas ke bawah, terus naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Itu pikiran jahil ya, satu. Terus kedua, bumi ya, ukuran bumi itu dibanding matahari itu mungkin seperti kelereng dibandingkan sama tampiah gitu besarnya. Lalu ada lagi planet lagi yang ditemukan itu namanya Antares, ukurannya luar biasa. Matahari dibanding Antares itu seperti kelereng dibanding dengan tampah. Berarti bumi dibanding Antares itu udah kayak butiran debu. Itu baru Antares, belum Ars. Ars itu kan makhluk ciptaan sebesarnya apa? Apalagi Allah maha besar gitu. Terus ya ada lagi saking akalnya kita tidak terbatas nih otak kita. Allah tuh ada firman ataupun ada nabi sabda itu bahwa ada air yang akan menyalah di dalam lautan. 1400 tahun kemudian itu peneliti itu baru menemukan di laut ada kobaran api. Mungkin 1400 tahun yang lalu waktu Nabi sampaikan itu bahwa ada air yang berkobar-kobar di dalam laut, orang nggak akan percaya. Nah, bagusnya dulu kan zaman sahabat, orang percaya apa yang Nabi katakan. Nabi katakan A, ya dia akan A gitu. Dia percaya. Nah, kalau kayak kita dibilang ada air menyala ada api menyala di air, otak kita nggak bilang nggak mungkin gitu. Tapi ternyata kejadian itu. Terus apa lagi tadi? Sudah. Saya tanggapi ya yang Pak Wisman. Referensi yang sampean tadi sampaikan, saya akan minta begini. Metode di dalam memahami Al-Quran yang di situ sifatnya mutasyabihat itu kalau tidak takwil ya takwil. Nah, jenengan enggak ada lagi. Inilah yang saya minta, Pak. Sedangkan yang dibaca jenengan tadi itu tidak mengarah mengenai masalah metode memahami ayat mutasyabihat. Itu cuman menjelaskan mengenai masalah mengenai masalah mutasyabihat itu membaca dan membiarkan diam. Itu tafwid, Pak. Dan Nah, sehingga Pak Ustadz menerima tadi. Nah, itu Nabi itu menerima. Nah, iya. Sama yang kamu pahami. Jadi seperti itu, Pak. Artinya jenengan masih belum ada jawaban dari kami ya bahwasanya metode di dalam memahami mutasyabihat itu ada selain tafwid dan takwil. Tidak ada. Jangankan dari ulama salaf, ulama mu'asyirin pun tidak ada. Metode itu cuma ada dua di dalam memahami ayat mutasyabihat. Sedangkan yang dibaca oleh jenengan sendiri tadi itu membunuh jenengan. Itu memang tafwid seperti itu. Sedangkan tafwid, Pak, itu sebagaimana yang sampean bacakan tadi, senjata makan tuan. Bagaimana? Yaitu dengan membacanya lalu diam. Jangan diterjemahkan. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Nah, sebentar Pak Bisan. tolong disimak lagi kata-kata saya. Sebentar, saya jawab pertanyaan sampean yang dari awal tadi kan. Monggo, Pak. Apakah Asy'ari itu mendahulukan akal, kata sampean kan? Gitu ya.
Jadi Asy'ari itu Pak antara akal Ulama yang dan mengatakan nakli, iya iya itu ulama siapa itu yang mengatakan seperti itu. Hakikatnya kalau di Asy'ariyah itu Pak antara akal ulama dan salafi. nakli, Ulama salafi. iya ulama salafi itu siapa Pak? Itu ya. Karena sampean nggak jelas. Nanti sampean boleh Saya sebutkan nanti. iya iya gini. Kaidah di Saya sebutkan, Asy'ariyah saya bisa itu. sebutkan. Lanjutkan Monggo dulu. monggo monggo. Siapa Pak? Enggak, Ustaz sudah sampaikan aja. Nanti saya Oke, sambungkan. gini. Oke, jadi kaidah di Asy'ariyah itu Pak, antara akal dengan nakli itu harus seiring sejalan Pak. Kalau yang mendahulukan akal itu Mu'tazilah dan diwarisi oleh Wahabiyah Pak. Kalau nggak percaya sampean itu mengatakan Allah ada tangan karena sesuai akal sampean. Padahal ayatnya tidak seperti itu Pak. Ayatnya itu tidak ada yang mengatakan Allah ada tangan. Makanya Asy'ari itu tafwid dulu Pak. Kemudian kita mentakwil itu bila ada ilat. Bila ada ilat itu apa? Ya ada orang-orang seperti sampean ini kekeh mengatakan Allah ada tangan, maka kita takwil Pak. Gitu Pak ya. Itu penjelasannya. Jadi tidak benar tuduhan itu bahwa Asy'ariyah itu mendahulukan akal, itu tidak benar. Yang mendahulukan akal itu adalah Mu'tazilah yang diwarisi oleh Wahabiyah. Dan Asy'ari itu antara akal dan nakli itu harus seiring dan sejalan Pak. Dan tidak juga kita bisa mendahulukan nakli dengan membuang akal. Itu tidak boleh Pak. Yang jelas Asy'ariyah itu antara akli dan nakli itu seiring sejalan. Gitu Pak. Monggo Pak.